Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita masuk di mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan. Jadi saya langsung saja untuk menyampaikan meskipun ini nanti kita sudah bahas lagi ya. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup hukum tata pemerintahan. Di hukum tata pemerintahan itu merupakan suatu mata kuliah yang bermula dari mata kuliah hukum administrasi negara, ada hukum tata usaha. Sehingga dari hukum administrasi sama hukum tata usaha ini muncul mata kuliah hukum tata pemerintahan yang diajarkan di Fakultas Ilmu Sosial Politik, khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan. Hukum tata pemerintahan dapat dilihat sebagai suatu variabel tergantung 3 konsep. Yang pertama ada konsep hukum, ada konsep tata, dan konsep pemerintahan. Jadi artinya hukum yang mengatur hubungan yang menyangkut hak dan kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan pihak yang diperintah. Di pihak yang diperintah ini ada rakyat, ada warga negara, ada penduduk publik ya, baik dalam terselenggaranya kekuasaan pemerintahan maupun terselenggaranya kerjasama di dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana yang diisyaratkan oleh konstitusi negara. Sehingga yang dipelajari memang ruang lingkupnya pemerintahan ini kan good governance-nya ya. Jadi ada konsep hukum, konsep tata, dan konsep pemerintahan. Bagaimana nanti kita bahas konsep hukum di dalam pemerintahan, untuk penataannya seperti apa, untuk good governance-nya, untuk konsep pemerintahannya, government, itu nantinya ada berbagai macam aturan-aturan yang dipelajari sama adik-adik mahasiswa, sehingga sangat luas sekali ini cakupannya mengenai hukum tata pemerintah. Hukum tata pemerintah dalam pengertian bisa dijabarkan bahwa hukum yang mengatur tentang tata penyelenggaraan pemerintah, baik dalam konteks yang luas maupun dalam konteks yang sempit. Arti dalam konteks luas yaitu hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan maupun terselenggaranya kerjasama dalam pencapaian tujuan negara sesuai konstitusi negara. Selanjutnya, dalam konteks sempit, dimaknai sebagai aturan yang diberlakukan oleh pemerintah karena otoritas yang dimilikinya secara sepihak di dalam hal tertentu yang sifatnya konkret sebagai ketetapan yang dibuat dan diberlakukan pemerintah. Nah, setelah memahami dari ruang lingkup dan pengertian di sini, maka untuk mahasiswa yang belajar hukum tata pemerintahan ini, kalau kita lihat dalam konteks luas ini, sepenuhnya mengatur hubungan hak dan kewajiban pemerintah, baik sebagai pemegang kekuasaan ya dia, sehingga bisa memproduk undang-undang atau PP atau peraturan menteri, Kepen, keputusan menteri, atau kayak di daerah ada pergub, ada perbub dan sebagainya, ini masuk dalam satu rangkaian hukum pemerintah. Nah, kita bisa contohkan di sini dari pengertian di atas, coba kita review, kita baca bersama. Yang pertama, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan perwujudan dari fungsi pelayanan, pengayoman, dan fungsi pemberdayaan.
Jadi jangan disalahartikan kalau pemerintah ini minta dilayan, ini kebalik. Justru merekalah yang menjadi pelayan masyarakat. Karena kita melihat dalam perspektif fungsi, ya, perspektif fungsi pemerintah itu sebagai pelayan, pengayom, pemberdayaan, atau ngasih penyuluhan-penyuluhan, ngasih pembinaan, ngasih bimbingan kepada masyarakat. Nah, sehingga ini harus dimengerti sama masyarakat bahwa makna-makna yang tersirat secara klasik ya itu diartikan bahwa kita ini harus melayani pemerintahan, bukan pemerintah yang harus melayani rakyatnya, yang harus menjadi pengayom masyarakatnya. Selanjutnya dalam review ini sebagai penguasa, pemerintah menurut Danner ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada pemelihara, yang kedua ada ketertiban, ada pengelola keuangan, ada tuan tanah, ada pengusaha. Ini memaknai pemerintah dalam perspektif yang berbeda ini. Jadi pemelihara ketertiban itu juga pemerintah. Ketika ada masyarakatnya ada konflik, ketika masyarakatnya itu ada gap di akar rumput, pemerintah hadir sebagai pemelihara atau penyeimbang ketertiban. Ketika ada persoalan juga di masyarakat, khususnya untuk yang di desa ada anggaran keuangan baik itu DD maupun ADD, pemerintah hadir sebagai pengelola keuangan. Sekarang ini kalau di desa-desa sudah ada yang namanya Siskudes. Jadi SID sudah diterapkan di desa-desa itu. Sistem keuangan desa. Pelaporannya sentralnya kepada pemerintah juga. Di pemerintahan desa, di pemerintahan daerah dilaporkan ke pemerintah pusat. Sehingga dalam pengelola keuangan ini sangat transparan sekali. Ketika ada masyarakat atau diwakili tokoh masyarakat mau menanyakan perihal pertanggungjawaban, ini juga sudah bisa secara otomatis dilihat dengan adanya SID ini, Sistem Informasi Desa. Nah, kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah ini karena sekarang sudah zamannya IT, sudah memakai konsep digital, bahkan perekonomian juga sudah ekonomi digital, sehingga sangat memudahkan dalam hal pelayanan maupun pengelola keuangan. Di sini ada yang tertulis di situ ada tuan tanah, ada pengusaha. Kenapa diartikan tuan tanah? Karena pemerintah ini juga meliputi yang diwakili oleh BPN, ini pengelolaan tanah seluruhnya. Jadi tanah-tanah yang mana punyanya masyarakat, hak milik, mana tanah yang punyanya pemerintah, atau tanah yang punyanya negara, ini semuanya dikelola di situ. Dan sekarang juga sudah pakai SID juga, bisa berhubungan atau komunikasi langsung. Bahkan untuk yang tahun-tahun ini sudah ada reforma agraria, sehingga sangat mudah sekali masyarakat ini bisa memperoleh haknya untuk mengurus atau mensertifikatkan tanah. Nah, sehingga program-program ini kan sudah dijalankan semua. Kalau dulu itu ada istilah adjudikasi, sekarang ini ada PTSL, pensertifikatan serentak yang dilakukan oleh pemerintah, diberikan oleh masyarakat melalui pengajuan-pengajuan kepada pemerintah desa. Selanjutnya ada fungsi luas pemerintah adalah melakukan pengembangan bidang tugas dalam mencapai tujuan negara sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kalau kita breakdown di sini banyak aturan-aturan yang sudah dikeluarkan baik itu Perda maupun peraturan Bupati, Pergub.
baik itu yang menyangkut tentang tata kelola ruang dan wilayah di kabupaten maupun regulasi dalam pemerintahan yang menata soal perekonomian. Kalau perekonomian untuk akhir-akhir ini dalam kondisi pandemi ini memang masyarakat sangat dikasih pemahaman masalah UMK. Jadi UMK ini diberikan keleluasaan masyarakat untuk bisa mereka melakukan kegiatan, beraktivitas. Jadi kayak sekarang ini sudah ada OSS ya sistemnya, online system. Itu mengajukan izin atau mengajukan badan hukum, ini semua sudah melalui OSS, tidak ngantri-ngantri seperti dulu lagi. Itu juga masuk dalam ruang lingkup hukum tata pemerintahan ini. Adik-adik yang berbahagia dari Prodi Ilmu Pemerintahan, bisa kita lihat bersama bahwa ruang lingkupnya hukum tata pemerintahan ini menyangkut hubungan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Kemudian outputnya itu perwujudan fungsi penyelenggaraan adalah adanya dua pihak berinteraksi, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan yang menerima hasil penyelenggaraan fungsi pemerintah. Dalam konteks interaksi antar dua pihak, itulah yang menjadi lokus hukum tata pemerintah. Jadi hukum tata pemerintah ini memang lokusnya itu ada interaksi. Kalau nggak ada interaksi, nggak ada ini. Interaksi antara penyelenggara, jadi antara pemerintah dengan masyarakat. Antara bisa mengeluarkan kebijakan, undang-undang, dan implementasinya di masyarakat. Nah, disitulah yang dijadikan lokus dari hukum tata pemerintah. Sehingga sangat jelas sekali bahwa fungsi pemerintah itu memang menjadi pemegang kekuasaan atau tangan-tangannya dari kekuasaan negara ya sampai di bawah pemerintahan ini. Sehingga dalam HTP ini good governance sangat dibutuhkan supaya penataan-penataan yang selama ini kita kenal dengan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme berangsur-angsur ini bisa dieliminir dengan adanya SID, Sistem Informasi Desa, dengan adanya regulasi penetapan IT ya. Ini sudah sama-sama tahu semua masyarakat bisa melihat, memantau perkembangan baik gerak-geriknya maupun keuangannya. Selanjutnya untuk sumber-sumber hukum pemerintahan, adik-adik sekalian, bisa kita pahami bersama bahwa sumber hukum pemerintahan itu yaitu segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas. Jadi ada kalanya masyarakat kalau mereka tidak mau mengikuti aturan-aturan atau mereka maunya bebas sendiri ya jangan tinggal di ruang-ruang desa atau kota ya suruh ke hutan, mau di hutan aja ada aturan-aturannya di sana malah ngeri lagi kalau untuk di hutan. Sehingga dibutuhkan penjelasan bahwa di sini apa saja sih sumber-sumber dari hukum pemerintahan itu. Nah, kita bisa melihat sumber-sumber hukumnya, ada sumber hukum material, ada sumber hukum formal, ada undang-undang, ada kebiasaan, ada keputusan hakim atau yang dikenal dengan jurisprudensi ya, ada traktat. Nah, ini merupakan sumber-sumber dari hukum tata pemerintah. Coba kita kaji satu-satu. Untuk yang sumber hukum material ini.
hukum material dan hukum formal yaitu dapat ditinjau dari berbagai sudut, dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Contohnya, seperti kebutuhan ekonomi masyarakat itu menimbulkan hukum. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat juga menimbulkan hukum. Jadi kayak ada case studi kayak di masyarakat ini itu bisa menjadi apa ya hukum juga ya peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ya itu yang dimaksud dengan hukum material. Selanjutnya kalau sumber-sumber hukum formal ini dari mana? Dari undang-undang, dari kebiasaan sistem, dari keputusan-keputusan hakim atau tadi dikenal dengan jurisprudensi, ada traktat, ada pendapat sarjana hukum. Nah, ini masih dipakai di situ. Dan keputusan yang dihasilkan dari hakim itu juga bisa dijadikan landasan. Jadi contoh kayak kejadian-kejadian kasus penistaan agama, ya ini contohnya yang jurisprudensi itu yang terjadi di Bali itu juga bisa dijadikan rujukan ketika ada persidangan yang dilakukan di Jawa, semisal untuk kalau kayak kita melihat di Bali dulu ada yang meludahi apa itu Cenayang, Tempayan itu sudah divonis penistaan agama. Ketika di sini ada yang di umat Muslim ada yang injak-injak itu juga bisa dijadikan rujukan untuk hakim ya diputuskan bahwa mereka bersalah karena jurisprudensi keputusan-keputusan yang dahulu itu sudah ada dan itu dipakai dasar. Dalam hal undang-undang, ya, undang-undang ini merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Jadi ini contoh kayak kitab undang-undang hukum pidana KUHP, ada juga undang-undang Perpu, ini ya. Jadi undang-undang itu mempunyai dua arti. Yang pertama, undang-undang dalam arti formal, keputusan pemerintah dibuat oleh pemerintah dan parlemen. Undang-undang yang kedua dalam arti material, setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung. Jadi di sebelah ini ada KUHP, ada KUHP, ada juga Perpu. Nah ini Perpu ini ada yang Perpu teroris, ada yang pilkada. Ini produk dari undang-undang yang harus dijadikan landasan dalam beracara nantinya. Kemudian di dalam undang-undang itu juga ada syarat-syarat berlakunya dan berakhirnya undang-undang. Kita bisa mencermati di sini. Tanggal berlakunya undang-undang menurut tanggal berlakunya ini ya dimulai 30 hari setelah diundangkan. Untuk daerah di luar Jawa 100 hari. Nah, ketika untuk yang di Pulau Jawa ini kalau sudah didok berarti 30 hari sudah berlaku. Nah, LN ini maksudnya lembaran negara. Kalau di luar Pak bagaimana? Nah itu 100 hari. 100 hari sama dengan 3 bulan lebih gitu ya. Kalau 3 bulan lebih baru nanti diundangkan. Nah, syarat-syarat berlakunya undang-undang diundangkan dalam lembaran negara oleh menteri atau sekretaris negara. Kalau tidak ada dalam lembaran negara, ini juga persoalan, nggak bisa diundangkan atau dijadikan landasan hukum. Jadi harus ada terbit di lembaran negara. Oke. Berakhirnya kapan? Kalau itu tadi kan berlakunya. Berakhirnya kekuatan berlakunya undang-undang itu keadaan atau hal untuk undang-undang sudah jadi ini contohnya. Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang sudah lampau. Undang-undang dengan tegas sudah dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
berakhirnya undang-undang ini. Kalau undang-undang sudah dicabut, mereka sudah tidak berlaku. Kalau undang-undangnya sudah lampau sekali, juga sudah tidak berlaku kembali, sehingga ada produk-produk baru yang harus dijalankan. Jadi contoh kayak undang-undang UPA misal ya, untuk hukum agraria ada undang-undang 1960, kemudian diperbarui lagi ada TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Selanjutnya daerah Pak Jokowi diperbarui lagi dengan PP nomor 86 tahun 2018 yang mengatur masalah reforma agraria. Jadi contoh hal itu yang berakhirnya undang-undang itu karena adanya produk-produk yang baru. Ya. Ada yang ketiga yang dijadikan sumber hukum, yaitu kebiasaan. Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang kali dalam hal yang sama. Jadi kalau dilakukan terus-menerus, ini juga bisa dijadikan produk undang-undang. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima masyarakat dan kebiasaan itu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikianlah timbullah suatu kebiasaan hukum yang dipandang sebagai hukum masyarakat. Jadi ini ada hukum sosial, kayak di desa-desa mereka punya tradisi, mereka juga punya budaya, dan itu dilakukan terus-menerus, itu bisa juga dijadikan rujukan hukum sosial yang berlaku di masyarakat. Karena memang di negara kita ini kan ada 34 provinsi ya, sehingga mereka punya produk-produk budaya, bahasa juga banyak, bahkan kepulauannya saja sampai 17.000 lebih ya, 17.300 sekian gitu ya. Sehingga kaya budaya kita ini, kaya bahasa. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang dilakukan berulang-ulang di tempat-tempat atau di daerah-daerah bisa dijadikan landasan hukum juga. Dalam keputusan hakim, jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim. Kemudian mengenai masalah yang sama. Jadi ada dua macam jurisprudensi. Yang pertama, jurisprudensi tetap. Ada keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Ada juga jurisprudensi tidak tetap, bukan prudensial ini ya, jurisprudensi, yaitu seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena sependapat dengan isi keputusan tersebut, hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil keputusan mengenai suatu perkara. Jadi sudah jelas sekali, adik-adik sekalian, bahwa keputusan hakim yang terdahulu itu sangat memungkinkan kalau memang hakim itu sependapat dijadikan landasan untuk memutuskan suatu perkara. Ada traktat ini. Traktat ini apabila ada dua orang mengadakan kata sepakat atau konsensus tentang suatu hal, maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antar negara atau perjanjian internasional. Kayak semisal Indonesia hubungan sama Cina, Indonesia dengan Arab Saudi, ini juga melakukan perjanjian, ada diplomasi di situ. Contohnya ada Ukraina sama Rusia, ini juga mengadakan perjanjian ya, karena di sana ada kelompoknya NATO, ada Rusia, sampai kita melihat peristiwa ya hari ini
di sana sangat krisis sekali ya, krisis kemanusiaan. Sehingga traktat ini dilakukan itu antar dua negara. Nah, ini yang bisa dijadikan landasan hukum juga. Kemudian di traktat ini dijelaskan ada dua, ada traktat bilateral, ya, jika traktat diadakan oleh dua negara, misalnya perjanjian internasional yang diadakan RI dan RRC, dui kewarganegaraan. Ada juga traktat multilateral, jika diadakan lebih dari dua negara, misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa atau NATO ya, yang diikuti oleh beberapa negara-negara Eropa. Ini berarti traktat multilateral karena mereka tidak dilakukan oleh dua negara tetapi lebih. Nah, sehingga adik-adik sekalian sudah jelas tadi untuk yang traktat ya. Sekarang tinggal pendapat sarjana hukum. Nah, ini kita kasih mantan Kemenkumham di eranya Gus Dur ya, Yusril ini. Jadi yang dimaksud dengan pendapat sarjana hukum itu pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam mengambil keputusan oleh hakim. Dalam jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Kalau mereka pengetahuannya di luar hukum ini tidak bisa dipakai. Bagi hukum internasional, pendapat pakar hukum sangat besar sekali pengaruhnya. Para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting untuk dikaji dan juga dievaluasi, juga diimplementasikan. Nah, sehingga dalam pertemuan ini kiranya ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan dan itu bisa dijadikan bahan wacana, bahan diskusi untuk pertemuan-pertemuan ke depan. Ya.